Inni ma'aka ya masrur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MTA, dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan kali ini saya masih dapat menjumpai Anda. Tentunya di program yang sama di mana kita akan membahas khutbah-khutbah huzur. Di mana lagi kalau bukan di Seruan Khalifah. Nah pemirsa, pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkenaan dengan khutbah huzur pada tanggal 27 April 2018 di Masjid Baitul Futuh, Mordan, London. Ini berkenaan dengan seorang tokoh inspiratif. Beliau berasal dari Tiongkok. Beliau bernama Muhammad Usman Chong, atau bisa dikenal dengan Usman Chini Sahib. Nah untuk membahas berkenaan dengan khutbah ini pemirsa, telah hadir bersama kita Bapak Maulana Fazli Umar Faruk. Beliau selain sebagai mubalik, beliau juga sebagai dosen di Jamiah Ahmadiyah Internasional Indonesia. Langsung saja pemirsa kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Bapak pada kesempatan kali ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, alhamdulillah sehat. Nah Bapak, memang pada kesempatan kali ini khutbah huzur berkenaan tokoh inspiratif kita dari Tiongkok. Ini sangat luar biasa. Menarik sekali kalau kita bahas ini berkenaan dengan tokoh inspiratif yang satu ini. Nah Pak, pada kesempatan kali ini kita masih banyak bertanya-tanya. Terlebih saya sebagai muda, ya, pemuda zaman sekarang, banyak ingin tahunya. Ini berkenaan dengan Usman Chini Sahib ini. Mungkin bisa diperkenalkan biografi beliau dalam berkenaan khutbah ini Pak, yang dijelaskan oleh Huzur Aidul Talib Nasir Aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Huzur Aidul Talib Nasir Aziz telah melawatkan tasyahud, taus dan surat Al-Fatihah. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya pada kesempatan khutbah ini saya ingin menyampaikan satu tokoh jemaat yang sedemikian rupa memiliki ketinggian baik itu kerohanian maupun keilmuan, yang bernama Muhammad Usman Sahib yang berasal dari Tiongkok. Kemudian sedemikian rupa banyak sekali sumber-sumber yang didapat mengenai budi pekerti beliau, mengenai keutamaan-keutamaan yang beliau miliki, sehingga Huzur Aidul Talib Nasir Aziz berpikir bahwasanya sirat dan budi pekerti yang beliau miliki itu sebaiknya ditulis dalam bentuk sebuah buku. Ini yang beliau sabdakan. Jadi ini sedemikian rupa menggambarkan betapa keilmuan dan kerohanian yang beliau miliki. Jadi beliau pun, Huzur Aidul Talib Nasir Aziz pun menyampaikan bahwasanya saya rasa Khudamul Ahmadiyah Pakistan dapat melakukan tugas penyusunannya dengan baik. Karena memang beliau pun Marhumi ini pernah lama juga tinggal di Rabuah. Jadi menuntut ilmu di sana, kemudian dan lama juga tinggal di perkantoran di sana untuk berkhidmat. Jadi nama asli beliau itu adalah Muhammad Usman Chow Chung Sai, atau disebut di sana itu oleh teman-teman beliau sebagai Chini Sahib. Jadi beliau itu lahir pada tanggal 13 April 2008, wafat tanggal 13 April 2018, lahir pada tanggal 13 Desember 1925 di Provinsi Anhui. Itu di sebelah timur dari negara Cina. Dekat dengan Beijing ya. Jadi di sana itu setelah beliau menjalankan mengisi bangku pendidikan hingga perguruan tinggi, maka kemudian beliau itu yang uniknya itu adalah pernah juga melanjutkan kuliah itu pada jurusan politik, akan tetapi karena kecenderungan beliau itu tidak ada kepada politik, oleh karena itulah beliau berpindah ke jurusan hukum, filsafat dan agama. Ini yang Huzur garis bawahi. Dan bahkan tidak seperti itu saja. Jadi beliau ini ingin pergi ke Turki untuk mendalami agama itu. Akan tetapi bagaimana Allah Subhanahu wa taala, karena beliau ini memiliki kekhasan dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu apa yang terdapat di dalam hati seorang insan itu, maka
pada akhirnya pada tahun 1949, jadi ini setelah India dan Pakistan ini terbentuk ya, kemudian berangkat ke Pakistan. Kemudian beliau baiat dalam jemaat terlebih dahulu. Jadi beliau baiat itu setelah mengkaji jemaat itu tentunya. Jadi beliau baiat setelah mengkaji jemaat itu dan kemudian menempuh pendidikan di Jamiah Ahmadiyah yang terdapat di Rabwa saat itu. Pada bulan April 1957 beliau lulus tes Syahadatul Ajanib. Jadi itu merupakan kursus singkat ya, kursus singkat mubalighin. Jadi setelah itu karena mubalighin saat itu sangat dibutuhkan terutama untuk tarik jadid ya, disebarkan di seluruh dunia. Kemudian tahun 1959 beliau mewakafkan diri dan ditugaskan pada bulan Januari 1960. Untuk lulus dalam pendidikan kursus mubalighin, jadi beliau pun tidak hanya sampai di situ. Jadi sedemikian rupa keinginan beliau untuk semakin mendalami ilmu keagamaan, maka pada tahun 1961 ya, April 1961, beliau itu lulus ujian syahid. Lulus ujian syahid. Kemudian beliau mendapatkan taufik juga untuk berkhidmat di perkantoran jemaat, yaitu salah satunya itu adalah Wakalat Tasnif Tarik Jadid yang terdapat di Rabwa. Kemudian beliau pun mendapatkan karunia untuk berkhidmat di jemaat Singapura. Karena kita ketahui bersama di sana itu banyak juga keturunan dari orang Tiongkok. Kemudian beberapa bulan juga tugas di Malaysia, di Singapura 3,5 tahun. Luar biasa sekali perjalanan beliau ketika beliau di Rabwa dan keinginan beliau selalu mendalami ilmu agama. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan ini di sini, bagaimana dengan istri beliau? Apakah istri beliau ini, katanya pernah dengar juga bahwasannya istri beliau ini adalah orang Tiongkok begitu. Benar begitu, Pak? Iya, ya. Jadi di sini perlu juga disampaikan bahwasanya di dalam khutbah ini Huzur pun menceritakan bagaimana awal mula beliau itu bertemu dengan istri beliau. Jadi dengan perantaraan surat tentunya kalau misalnya pada zaman itu ya. Jadi melamar salah satu, mungkin itu dekat keluarga dekat beliau tampaknya ya. Karena tempatnya pun sama. Jadi setelah diketahui bahwasanya usia beliau itu kan 50-an ya, sudah hampir 50-an, kemudian istri beliau itu saat itu masih berusia 20 tahun. Jadi ayahanda beliau itu sampai berbulan-bulan itu tidak menyampaikan perihal apa itu namanya perjodohan ini kepada anaknya yang perempuan itu. Kemudian pada akhirnya ayahnya itu pun meletakkan apa itu namanya surat yang surat perjodohan tersebut kepada anaknya untuk anaknya itu supaya memberikan keputusan sendiri. Maka kemudian beristikharah istri beliau itu. Kemudian di salah satu mimpi ini yang disebutkan juga di dalam oleh Huzur ini, bahwasanya saya melihat mimpi tengah berdiri dengan tangan kosong pada suatu lapangan luas yang berada di suatu negara. Dan seketika itu saya berpikir apa yang akan terjadi dengan saya nanti. Nah, kemudian datang pada saat itu orang yang berpakaian putih. Nah, setelah diketahui ternyata itu adalah Maulana Muhammad Usman Sahib. Nah, kemudian di dalam mimpi tersebut terdapat satu suara bahwasanya yang menyatakan bahwasanya segala keperluan engkau itu akan terpenuhi pada orang ini. Jadi kemudian karena kemudian menikahlah mereka itu, kemudian bertunangan dulu. Kemudian karena saat itu keadaan di Cina itu sangat sulit karena memang komunisme itu sedang gencar-gencarnya mereka itu karena baru menang perang ya. Jadi Mao Zedong pada saat itu sedemikian rupa kuatnya kan, tapi Maulana Muhammad Usman Sahib ini melihat di dalam mimpi bahwasanya Mao Zedong itu meninggal gitu. Jadi kemudian menulislah surat kepada istrinya itu bahwasanya di sini disebutkan ya, jika Mao Zedong wafat, istri akan datang gitu. Jadi jadi di sini menuliskan juga bahwasanya Muhammad Usman Sahib ini Maulana, jadi prosesnya masih lama kalau begitu. Entah kena kapan istri saya akan datang. Lalu Usman Sahib memutuskan untuk menulis surat kepada Mao Zedong. Usman Sahib mengatakan, ketika saya berangkat untuk memposkan surat, saya mendengar kabar kewafatan Mao Zedong. Kemudian istri beliau pun mengatakan bahwasanya beberapa hari pasca kewafatan Mao Zedong tersebut, saya mendapatkan paspor saya. Jadi di sini
bisa kita lihat bagaimana ketinggian keruhanian dari Maulana Usman Sahib ini, bahwasanya ia pun bisa mengetahui bahwasanya padahal pada saat itu Mao Zedong itu tidak sakit, tidak apa gitu. Masih sehat. Iya, bugar masih gitu sehat, ya. masih sehat bugar kan, tapi memang sudah rencana dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya tidak ada yang apa itu namanya, semua itu fana di dunia ini. Oleh karena itu istri beliau pun kemudian setelah keadaan itu membaik di Cina, kemudian bisa berangkat ke Pakistan, kemudian menikah di sana. Kemudian ada satu peristiwa unik juga, bahwasanya kan karena orang ingin ke kedutaan gitu ya, karena urusan pernikahan dan lain sebagainya lah, pendaftaran, maka orang kedutaan Cina itu tidak yakin kalau misalnya itu orang Cina karena pakai burkah gitu ya. Karena memakai pakaian yang itu, pakaian Islami sebagaimana halnya orang Pakistan di sana. Oleh karena itu disodorkanlah itu apa itu namanya koran. Oh, ternyata bisa bacaan Cina, iya. Bahasa ini Tiongkok gitu ya. Ya, bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin. Oleh karena itu di sini disebutkan istri beliau ya, yang perlu digarisbawahi apa yang disampaikan oleh istri beliau berdasar berkenaan dengan Maulana Muhammad Usman Sahib ini. Jadi istri beliau menuturkan bahwasanya Usman Sahib adalah seorang suami yang baik, bahkan merupakan guru ruhani. Jadi dituliskan bahwasanya merupakan guru ruhani. Jadi coba bayangkan bagaimana perhatian yang diberikan oleh Maulana Muhammad Usman Sahib ini terhadap keluarga beliau, terutama kepada istri beliau. Jadi bahkan beliau menuturkan bahwasanya mengajarkan kepada saya bacaan sholat selama berjam-jam gitu. Kemudian dalam waktu 6 bulan beliau mengajarkan saya kaidah dan mengajarkan saya membaca Al-Quran. Coba bayangkan, sedemikian rupa kegigihan yang beliau miliki untuk mengajarkan keluarga beliau, terutama istri beliau di sini. Dan sangat penyabar. Kemudian salah satu sifat yang penting juga yang dituturkan oleh beliau itu adalah beliau memanggil ibunda beliau dari Tiongkok untuk ke Pakistan, dan Maulana Muhammad Usman Sahib ini berusaha untuk mengkhidmati ibunda beliau. Luar biasa. Jadi di sini untuk beliau menuturkan bahwasanya ketika kesehatan beliau baik, beliau sering bekerja sampai malam. Ini yang terakhir yang disabdakan oleh beliau ini, oleh istri beliau ini, bahwasanya ketika kesehatan beliau baik, beliau sering bekerja sampai malam, bahkan terkadang sampai subuh. Jadi sedemikian rupa bagaimana keinginan beliau itu untuk mengkhidmati jemaat itu dengan segenap jiwa dan raganya, bahkan sampai tidak mengenal waktu, sampai tidak apa itu namanya, bahkan kalau misalnya sampai pagi itu berarti tidak memperhatikan kesehatan sendiri gitu ya. Seolah-olah seperti itu. Bagaimana penghidmatan yang beliau miliki harus dicontohkan oleh kita sebagai wakaf zindagi dan sebagai anggota jemaat pada umumnya. Subhanallah. Ini kalau mendengar cerita beliau nih dengan bertemu pertama kali dengan istri beliau, ini sangat luar biasa sekali, di mana umur antara keduanya sangat jauh sekali, antara 50 dan istri beliau yang sangat muda. Nah, dan kemudian ada lagi pertanyaan bahwasannya berapa sih anak beliau ini? Bagaimana kecintaan beliau terhadap anak-anak beliau dan bagaimana tarbiyat beliau terhadap anak-anaknya gitu, Pak? Iya, jadi ada satu hal yang tadi terlewat juga ya di dalam kehidupan beliau yang disabdakan oleh Huzur Edaul Talib Nasirul Aziz di awal khutbah beliau bahkan. Jadi keutamaan dari Maulana Usman Sahib ini adalah beliau itu menerjemahkan Al-Quran itu dalam bahasa Tiongkok, bahasa Mandarin. Jadi dan terjemahan yang beliau selesaikan itu merupakan suatu terjemahan yang sedemikian rupa makbul dan sangat diterima oleh bahkan profesor sekalipun, orang-orang yang terpandang dan terpelajar sekalipun di dataran Tiongkok di sana itu. Jadi banyak sekali profesor-profesor dan orang-orang yang berpengaruh yang menyatakan bahwa terjemahan yang beliau telah tulis di dalam bahasa Mandarin Tiongkok ini adalah merupakan sebuah terjemahan yang benar-benar Al-Quran itu diterjemahkan gitu, bukan bahasa Arab itu, bukan bahasa Arab yang sulit, karena banyak juga yang mengatakan bahwasanya terjemahan Al-Quran dalam bahasa Mandarin yang lain itu bahasa Arabnya itu dibiarkan saja itu, tidak diterjemahkan gitu. Jadi ada beberapa kata-kata yang sulit itu tidak diterjemahkan, akan tapi Maulana Usman Sahib ini beliau menerjemahkan seluruhnya, dan apa itu namanya, kalau perlu ada tambahan, maka tambahannya itu beliau tulis di footnote-nya. Iya.
Masya Allah. Jadi, kemudian berkenaan dengan keluarga. Jadi keluarga dari Maulana Muhammad Usman Saib ini adalah beliau 3 anaknya ya. 3 anak. 1 istri, 3 anak. Kemudian dalam khutbah huzur ini yang paling utama adalah bagaimana kesan-kesan yang diberikan oleh para putra-putri beliau ini terhadap kepribadian dan yang dimiliki oleh Maulana Muhammad Usman Saib. Salah seorang putri almarhum yang bernama Qurratul Ain. Jadi kebanyakan anak beliau ini dokter ya. Yang laki-laki, perempuan pun dokter. Masya Allah. Kemudian beberapa kelebihan ayah saya yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Yang pertama, ini oleh putri almarhum ya. Pertama, beliau itu adalah pekerja keras tanpa kenal lelah. Jadi sudah disebutkan sebelumnya oleh huzur. Kemudian disebutkan lagi oleh putri beliau ya. Pekerja kerasnya beliau. Kemudian beliau ini memiliki sifat yang rendah hati. Kemudian beliau menasihati kami secara rutin supaya kami terus meningkat dalam keruhanian, akhlak, dan keilmuan. Orang-orang harus merasa bahwa Tuhan itu ada dengan melihat kepribadian, amal perbuatan, dan akhlak yang dimiliki, gitu ya. Jadi di sini sesuai dengan apa ya, yang disabdakan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalatu wassalam, bahwasanya tujuan mendirikan jemaat ini ya seperti itu. Jadi sebuah jemaat di mana anggota-anggotanya itu ya, mereka sedemikian rupa memiliki kepribadian, memiliki akhlak dan memiliki keruhanian yang tinggi, di mana orang lain itu tatkala melihat mereka itu akan ingat kepada sang Khaliknya, penciptanya itu. Nah seperti itu. Jadi harus menjadi contoh bagi orang yang lain. Ini yang ditulis oleh anak beliau yang pertama. Kemudian, oh ya di sini ada juga buku-buku yang beliau tulis ya, yang ada 2 buku yang di sini ditulis, ada 7 buku buah karya beliau dan 35 buah buku terjemahan beliau atau terjemahan orang lain di bawah pengawasan beliau. Nah yang perlu digarisbawahi ini tentunya adalah selain terjemah Al-Quran itu adalah 2 buku, yaitu Introduction to Morality. Introduction to Morality yang ditulis dalam bahasa Mandarin tentunya ya. Terus dalam bahasa Mandarin, kemudian An Outline of Ahmadiyah Muslim Jemaat. An Outline of Ahmadiyah Muslim Jemaat dalam bahasa Mandarin. Kemudian anak beliau yang apa itu namanya? Yang kedua itu anak beliau yang bukan yang kedua, yang selanjutnya itu adalah bernama Munazzah ya, Munazzah. Jadi beliau menuturkan, ayah saya selalu mengatakan bahwasanya kita harus memiliki cita-cita yang luhur. Kemudian sholat 5 waktu. Menekankan kepada kami untuk sholat 5 waktu dan melaksanakan sholat tahajud itu tentunya. Dan yang kedua itu adalah, jadi kebiasaan dari beliau almarhum itu adalah kalau misalnya tidak bangun, ya dicipratkan air itu ke muka untuk membangunkan sholat subuh. Jadi sedemikian rupa kegigihan dari Maulana Usman Saib diperlihatkan. Kemudian dituliskan oleh beliau ini bahwasanya kemampuan yang Allah Ta'ala berikan kepada kalian, gunakanlah itu, jangan menyia-nyiakannya. Jadi kemampuan yang dimiliki oleh kita itu jangan disia-siakan, harus kita gunakan karena itu merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian yang keempat itu adalah ayah juga mengajarkan kepada kami untuk sederhana. Jadi bayangkan ini ya, kesederhanaan beliau itu sedemikian rupa banyak oleh yang putri beliau yang pertama pun telah dijelaskan kesederhanaan beliau. Kemudian yang kedua itu adalah ayah saya sangat gemar sekali bertablik kepada warga keturunan Tionghoa tentunya ini. Kemudian yang selanjutnya adalah banyak sekali kesempatan di mana putra beliau itu diajak ke kantor ya, kantor Maulana Usman Sahib. Tapi ayah beliau itu tidak mengizinkan kami menggunakan pulpen atau pensil yang terdapat di kantor tersebut karena itu merupakan dan beliau memerintahkan kepada apa itu namanya ibunya dari Daud Sab itu untuk memberikan pulpen untuk Daud Sab itu. Jadi karena itu merupakan inventaris dari jemaat. Kemudian di satu kesempatan juga jika ingin ikut memfotokopi di kantor ayahnya, beliau menyuruh saya untuk menggunakan kertas dari rumah. Coba bayangkan. Ayah selalu menasihatkan kepada kami untuk, nah ini yang poin yang terakhir, ayah selalu menasihatkan kepada kami untuk menghafal nama-nama sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ada satu poin juga yang tadi tertinggal dari yang apa itu namanya putri beliau, bahwasanya beliau memberikan kepada kami buku Bahtera Nuh untuk dibaca dan mengatakan bacalah buku ini karena bahasa Urdunya tidak terlalu sulit. Jadi kepada anak-anaknya pun disuruh untuk belajar bahasa Urdu karena sedemikian rupa pentingnya bahasa Urdu ini.
karena merupakan bahasa dari seorang nabi sebagaimana halnya mulia Rasulullah SAW berbahasa Arab. Nah, itu berkenaan dengan Iya. anak-anak beliau dan keluarga beliau. Nah, bagaimana pandangan para sahabat beliau berkenaan dengan beliau ini sendiri, Pak? Kemudian berkenaan dengan sahabat-sahabat beliau ya, karena banyak sekali di sini peristiwa-peristiwa yang dituliskan oleh para sahabat beliau, yang akan tetapi karena ini hanya beberapa saja secara singkat saya sampaikan. Pertama ini Bapak Aga Saifullah, sahabat beliau ketika di Jamiah. Jadi menulis berkenaan dengan Utsman Sahib. Yang poin pertamanya itu adalah ketika muda nih, ini ketika muda beliau itu saleh, periang dan berakhlak mulia gitu. Kemudian yang kedua adalah beliau mampu melaksanakan sholat dengan penuh kekhusyuan. Masya Allah. Kemudian yang ketiga itu adalah berdoa dengan penuh ratapan dan biasa berpuasa nafal. Yang keempat. Jadi ini merupakan kegemaran. Jadi beliau sabdakan ini merupakan kegemaran beliau gitu, kegemaran sendiri. Jadi seolah-olah sebagaimana halnya kita itu makan, minum, ya seperti itu juga. Keinginan untuk zikir ilahi yang beliau miliki. Luar biasa. Kemudian yang hal terakhir yang disampaikan oleh Tuan Aga Saifullah ini, bahwasanya pada masa-masa belajar di Jamiah, pada saat itu kan ada beberapa sahabat juga yang mengajarkan. Jadi di situ Saudara Aga Saifullah itu menuturkan bahwasanya dalam perkara ibadah yang terhormat Maulana Muhammad Utsman tersebut terdapat bayangan dari para wujud suci tersebut. Jadi sahabat-sahabat yang disebutkan ini yang pernah mengajarkan di Jamiah itu seolah-olah bayangannya itu ya Maulana Muhammad Utsman itu dalam segala halnya. Kemudian Ketua Jemaat Islamabad London. Jadi begitu cintanya beliau terhadap sholat hingga pada suatu kesempatan itu salju gitu ya kan, tapi tetap beliau itu datang untuk sholat subuh dan sholat tahajud di sini. Luar biasa. Iya. Ini memang beliau ini terkenal dengan kesalehannya, kerohaniannya beliau sangat luar biasa. Terlebih lagi dengan doa-doanya beliau yang selalu terkabul. Namun Pak, memang kalau misalnya kita membahas berkenaan dengan tokoh yang satu ini memang sangat luar biasa. Namun dikarenakan dengan waktu yang tidak mengumpulin lagi, kita mungkin bisa selesaikan materi ini pada kesempatan kali ini. Nah, Bapak, terima kasih atas kesempatan Bapak pada kesempatan kali ini untuk datang ke studio kami lagi. Nah, pemirsa, dimanapun Anda berada, demikianlah pemaparan materi berkenaan dengan tokoh Utsman Chini Sahib yang dikenal dengan Utsman Chow ini. Semoga menjadi inspirasi bagi Anda. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajat beliau di sisinya dan memberikan taufik kepada kita untuk mengambil pelajaran dari sosok Utsman Chini Sahib ini. Demikianlah program kita pada kesempatan kali ini. Saya Nasir Ahmad bersama kru yang bertugas pada kesempatan kali ini mohon undur diri dari hadapan Anda. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.